ini semakin menarik diskusi ya, karena kalau misalnya tidak cukup sama pengemudi saja, perusahaan otobusnya, lalu juga pihak-pihak yang merubah spesifikasi ini juga bisa ditingkatkan atau dilibatkan dalam penyidikan saat ini yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, praktek karoseri tersebut juga bisa dimintakan pertanggungjawaban? Harus, karena fisik. Jadi pada saat kita beli bus itu masuk karoseri, itu ada namanya surat uji tipe dan SKRB, rubah bentuk. Dasar inilah untuk kita KIR. Nah, pada saat KIR itu kan difoto. Yang paling gampang itu nanti aparat foto KIR kendaraan itu dan fisiknya sekarang. Nah, pada saat merubah itu kan harus ada justifikasi. Betul. Kita merubah warna aja harus ada surat keterangan rubah warna. Apa reasonnya rubah warna? Buat STNK. Ini yang kenapa saya bilang minimal pihak manajemennya ditanya, kamu alasannya apa? Satu, dari sisi pertanggungjawaban pelayanan. Jadi kalau pada saat kita, ya saya tidak bilang biasa, tapi kemungkinan terjadi kendala pada saat pelayanan itu kan ada. Namanya kendaraan dan di jalan raya. Nah, manajemen yang benar itu pada saat pengemudinya bilang, Pak, mobil saya kendala, saya nggak berani. Lapor lah dia kan tuh. Nah, kan ke manajemen. Nah, manajemen harus ngambil sikap. Ya, saya salah satu pelayan masyarakat, operator, salah satu PO. Pernah terjadi hal-hal seperti itu. Misalnya mobil kendala. Kita bersikap, kita stop, teknisi justifikasi. Kita sampaikan penumpang, Bapak, Ibu, maaf. Ini tidak bisa kita lanjutkan. Kita cari bus pengganti. Itu kalau yang bonafit ya kali ya mungkin ya. Seperti itu. Oh ya, itu yang benar berarti. Nah, harusnya kan manajemennya cut di situ. Hanya saya yakin ini masalah angka lagi. Sewa ada cuma segini harus ganti lagi bla bla bla. Ya matiin handphone paling gampang kan. Nah, masuk ke bicara body tadi. Yang saya bilang tadi, identifikasi kan akte lahir, Bu ya. KTP kan ada foto. Yang kalau kita analogikan ke manusia, Mbak Rati, yang saya bilang tadi. Begitu berangkat dia namanya Rati, pulang jadi Ratno, kan harus ada keterangan. Modelnya, looknya jadi berbeda juga transformasi ya. Ya kan kalau manusia itu kan kalau berangkat ke Korea pulang berubah itu kan ada surat keterangan kan. Nah, tapi sebenarnya boleh ya untuk modifikasi misalnya sampai levelnya decknya sampai semana. Tidak boleh. Gitu, tidak boleh. Nggak Itu boleh. Ada standarnya. Superstructure tidak boleh dirubah. Kalau looks like boleh. Misalnya kalau kami ini kan ada update model ya, lampu, model kaca, itu boleh cat. Tapi superstructure tidak boleh ditaati. Karena superstructure itu ada perhitungan-perhitungan tersendiri. Berarti benar ini akan mengganggu stabilitas dari kendaraan itu. Karena kendaraan ini dengan spesifikasi, maaf, GVW-nya rendah. Mobil high deck itu untuk di atas 16 ton dan suspensinya air suspension. Dipaksain nih. Ini dengan lip spring atau per daun, lebar sasis yang nggak begitu cukup lebar, dengan kemampuan engine yang hanya 210 horsepower kalau tidak salah saya, dinaikkan bodi tinggi. Dengan kendaraan ini kalau tidak salah saya remnya air over hydraulic, belum full air brake. Nah, ya banyak kelemahan. Jadi baik. Kementerian Perhubungan memberikan SKRB dan SRUT dan segala macam itu kan uji landasan itu kan sudah jelas perhitungannya. Karoseri pun seperti itu. Pada saat dia mengajukan SKRB atau SRUT, itu kan juga jelas pertanggungjawabannya. Prinsipnya itu. Prinsipnya itu. Saya ke Burut kalau gitu. Burut, ya ini mencengangkan ya berarti ya Bu Urut ya. Artinya kok ada sih orang yang mau saja mengerjakan modifikasi begitu ya, tapi tantangannya adalah nyawa manusia kan begitu, ancamannya nyawa manusia begitu. KNKT dalam hal ini kan sebetulnya juga menyerap ini juga dan memberikan hasil investigasi ini kepada aparatur penindak kan seharusnya kan. Betul. Kalau KNKT biasanya memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi kepada kementerian. Bentuknya seperti apa Bu biasanya rekomendasinya? Laporan hasil penyelidikan kita berdasarkan research, berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemudian kita analisis, kemudian kita simpulkan faktor penyebabnya apa, kemudian bagaimana mengurangi atau mencegah
kejadian yang sama terjadi. Itu yang biasa kita lakukan. Apakah itu juga bisa buat masukan kebijakan nanti, kebijakan baru yang akan di... Justru itu, nanti seharusnya ya Dirjen Perhubungan Darat yang akan menindaklanjuti dengan perubahan peraturan gitu. Ya, nah tapi kan kejadiannya nggak seperti itu di lapangan. Segala sesuatunya di Indonesia ini bisa berubah gitu loh. Data dari kita mungkin A, iya sampainya di sini jadi A1, A2, A3 sampai ya begitulah. Akhirnya ya tidak terkoreksi ini semua. Kejadian seperti ini kan pernah terjadi waktu itu di tahun 2006 kalau nggak salah di Mamuju. Itu 24 orang kalau nggak salah meninggal itu dengan kondisi yang sama. Bus juga itu. Bus yang karoserinya juga dilakukan dengan yang tadi Pak Sani bilang, dengan yang abal-abal tadi gitu, dan itu tidak ditegur oleh Disub di sana. Kemudian bahkan orderan si karoseri tetap tambah subur aja terus gitu ya. Nah seperti ini kan sudah terjadi beberapa kali. Jadi sebenarnya mitos. Tapi rekomendasinya KNKT itu menyertakan Bu, yang soal adanya penyalahgunaan izin usaha si karoseri dan lain sebagainya begitu? Kalau kita bisa membuktikan itu pasti kita laporkan. Nah sekarang masalahnya kalau itu kita tampilkan, dipahami nggak ini sebagai sesuatu masukan untuk mengkoreksi? Nah itu aja sih. Biasanya nih tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Kadang-kadang karena apa? Faktor apa yang membuat ini rasanya kok tidak? Kan keuangan, gitu ya, manajemen. Tanya ke organda. Iya. Kita selalu terpentok kepada, ya kan ini PO-PO rata-rata seadanya, terutama yang di daerah. Kita harus akui, rata-rata mereka bukan PO seperti yang di sini, yang berkata AC nggak dingin aja, kita ganti armada, kita kirim sekarang juga kan gitu. Ini mungkin PO-PO yang juga tidak terdaftar dan juga kendaraannya tidak banyak begitu ya Bu ya. Dan seadanya betul yang sudah lama diperbaiki, dilas-las sendiri gitu. Dan itu terjadi. Sehingga kalaupun dia terbalik itu rangkanya menusuk penumpangnya. Jadi dia matinya bukan karena kecelakaannya itu sendiri saja, tapi karena karoseri interior dalamnya yang membuat dia meninggal. Nah itu banyak terjadi dulu. Di Lampung anak kecil mengubah setir angkutannya dan itu anak kecil yang mengendarai. Setelah kami datang baru polisi menyetop mereka. Ya mohon maaf di bawah umur ya Bu ya. Mungkin tidak punya SIM juga bahkan. Ya memang nggak punya. Dan itu korbannya waktu itu juga banyak juga. Satu angkutan. Berarti dari Ibu sebagai investigator KNKT juga sejalan dengan Mas Ani ya, bahwa memang pengawasannya ini sangat lemah sekali. Betul. Kita harus akui itu sangat kurang. Dari mulai level atas sampai ke bawah. Tapi kalau regulasinya Bu, menurut Ibu sebetulnya sudah lengkap. Tapi implementasi dari regulasi selalu itu yang kita hadapi. Regulasi dan turunannya itu sudah menurut saya sudah cukup. Sudah cukup. Tapi penerapan, pengawasan dan penegakannya yang tidak jalan. Tidak jalan. Nah, ini kembali lagi kan. Kenapa kayak jalannya? Sumber daya manusianya yang kurang atau mentalnya, imannya atau seperti apa ini? Ya sekalian aja kita bahas. Kalau ngomong mental dan iman saya agak gimana ya. Tapi kalau sumber daya saya tahu ini yang pontal-pontal. Karena kementerian, jadi gini, selayak dan seharusnya menurut saya yang namanya perhubungan itu satu garis. Seperti keuangan, bea cukai dan segala macam. Karena ya ini mohon izin tidak mengurangi rasa hormat saya. Dinas perhubungan itu banyak bukan dan orang yang tidak kompeten di perhubungan. Jadi nggak tahu akar masalahnya. Mas Arief jadi pejabat tertinggi karena saya teman, saya backgroundnya tukang taman. Ya gitu. Kamu udah bantuin deh. Jadi kamu di situ. Tapi emang tidak membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha yang memang mengetahui sekali di lapangan seperti apa? Nggak berfungsi. Dan tidak pernah, kalau bahasa Swedianya tidak digagas. Artinya ini ketika tidak pahaman dan
maaf, kepentingan elektabilitas kepala daerah lagi. Nah, jadi sebenarnya politik perhubungan ini harusnya segaris. Karena kompetensinya, ilmunya, regulasinya itu harus dari pusat. Kalau dibilang tidak bisa, keuangan bisa, bea cukai bisa, kan gitu. Hari ini dengan kondisi ini, Kementerian Perhubungan menaruh BPTD di daerah. Tapi BPTD sendiri sama dinas tuh nggak connect. Berdiri sendiri-sendiri lagi. Kurang ngopi tadi yang Anda bilang tadi itu mungkin ya. Itu ya. Jadi kopinya kurang panas. Ngopi tapi kurang panas. Oke. Saya tidak mau Burut melihat ini menjadi berkepanjangan ya. Sudah cukup ya, mungkin 11 nyawa ini kita benah-benah, beres-beres. KNKT, Burut yang pernah ada di dalamnya melihat bisa nggak sih Bu kita merubah ini Bu? Bisa banget. Nggak ada yang tidak bisa asal kita serius tadi, betul. Asal kita serius dan mental. Mental kita mbok dikurangi tuh loh yang korup-korupnya itu loh. Jangan mengurangi. Ya, udah ke korup nih berarti. Ya, ini mental korup semuanya. Korup data, korup fakta. Itu kan hasilnya tentu jadi korup. Saya cemasnya dengan korup fakta tadi tuh Bu. Udah tahu kan tempat-tempatnya di mana-mana itu para pelaku-pelakunya kok dibiarkan aja gitu. Jadi mental korupnya dikurangin ini. kalimatnya nanti bos gak enak bacanya. Oh iya. Tapi kalau dari Mas Ani sendiri mungkin terakhir ini oke lah kalau secara kebijakan dan juga pengawasan dari pusat, tapi mungkin bisa diketuk hati dari pelaku usaha lainnya. Yuk sama-sama kita benahi dari diri sendiri, tidak usah dari pemerintah menunggu dari pemerintah, tapi dari diri sendiri dulu. Ya, berarti itu pasti kami yang ada di asosiasi lakukan selalu dengan yang di luar itu mungkin Mas. Ya, dengan teman-teman yang ada yang bermanajemen dan berizin jelas ini kami selalu saling mengingatkan. Yang juga tidak kalah pentingnya ini kan user, penggunanya. Ini bukan melempar tanggung jawab, tidak. Masyarakat. Nah, selalu saya sampaikan masyarakat pada saat ingin menggunakan moda transportasi sesuai dengan angka ekonomi ya. Ya, faktanya itu harus, ya realistanya itu harus disepakati. Artinya akseslah kendaraan yang sesuai dengan perizinan. Jangan mau yang murah tapi yang bagus kualitasnya. Betul. Kalau pertanyaannya bagaimana cara kami tahu? Sekarang Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu sudah ada namanya Spionam. Ya, betul. Dan ada Mitra Darat, bisa di-download. Aplikasi jadi, itu ya. Apalagi kalau kecelakaan jajar kemarin kan kasihan nih. Sekolah loh meng-hire kendaraan yang tidak sesuai regulasi. Oke, semoga ini juga menjadi catatan kita bersama. Betul, ya. Kita ketuk ya, kita ketuk semua pihak. Kasus serupa yang bahkan menelan korban jiwa. Terima kasih banyak Bang Sani. Bang Sani, terima kasih Bang. Sama-sama. Burut selalu untuk Anda berdua. Siap. Oke, kita pantau juga nih ternyata jamaah haji Indonesia ini juga sudah tiba di Madinah. Wah, sudah beribadah juga di Nabawi ya kan. Kita akan coba hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.